Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat kita kembali lagi untuk kita menikmati sermon pagi di hari ini. Baiklah, sebelumnya mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan pagi hari ini. Sebelum kami menjalankan setiap aktivitas kami, Tuhan berilah kami, izinkanlah kami Tuhan untuk kami boleh menikmati kebenaran akan firman-Mu. Karena kami percaya kebenaran itulah yang akan memerdekakan kami, menuntun kami Tuhan sepanjang hidup kami di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pagi hari ini sermon kita saya beri judul Senjata Andalan Iblis. Baik, sekali lagi, senjata andalan iblis. Apakah senjata andalan iblis atau bagaimanakah senjata andalan iblis tersebut? Mari sama-sama kita akan belajar pagi hari ini lewat Yohanes 3 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, seorang penulis pernah menuliskan di sebuah buku Kristen cerita seperti ini. Pernah menceritakan sebuah kisah kuno tentang daya hancur iri hati, ya, tentang sebuah yang namanya iri hati yang menjadi satu kekuatan yang bisa menghancurkan kehidupan seseorang dan seseorang yang lain, ya. Dikisahkan iblis sedang melintas di padang gurun Libya dan bertemu dengan seorang yang saleh yang sedang digoda oleh segerombolan setan. Mereka menanamkan keraguan dan ketakutan, membangkitkan berbagai hawa nafsu, bahkan meyakinkannya bahwa seluruh pengorbanan hidupnya itu sia-sia. Namun orang saleh itu tetap tidak tergoyahkan. Melihat usaha mereka gagal, iblis memanggil para setan itu dan berkata bahwa cara mereka itu salah, cara mereka itu keliru. Biarkan aku yang akan mencobanya, katanya. Iblis pun mendekati orang saleh itu dan berkata, sepertinya kamu belum mendengar kabar baik. Kabar baik apa? Tanya orang itu. Apakah kamu tahu bahwa saudaramu telah diangkat menjadi seorang uskup di Alexandria? Menurut legenda tersebut, sejak saat itu kecemburuan mulai merayat di hati orang saleh itu. Iri hati mulai masuk ke dalam hati orang saleh itu karena dia melihat, dia mendengar bahwa saudara diangkat menjadi seorang uskup, sementara dia bukan siapa-siapa. Saudaraku, dari cerita ini kita mengerti iri hati adalah salah satu senjata paling efektif yang ditanamkan iblis, yang digunakan iblis untuk menghancurkan manusia. Berkali-kali, berapa kali ia berbisik dalam hati kita, lihat, adikmu punya mobil baru, sementara mobilmu sudah rusak dan usang. Atau, mengapa kamu masih tinggal di rumah kontrakan, sedangkan saudaramu memiliki rumah yang megah. Bahkan dalam pelayanan bisikan itu tidak berhenti. Kamu sudah bertahun-tahun melayani, tetapi jemaatmu hanya sedikit. Lihat orang lain yang baru memulai sebuah pelayanan, tapi mereka sudah memiliki jemaat yang begitu besar. Ya, semua bisikan-bisikan itu adalah untuk membangkitkan kecemburuan, membangkitkan iri hati, dan itu adalah senjata dari si iblis. Bukan hati kita mudah terusik oleh suara seperti itu. Ketika bisikan itu kita terima, iri dan cemburu mulai memenuhi hati, lalu disusul kebencian dan kepahitan. Siapa yang diuntungkan dari keadaan ini? Tentu saja kita sudah tahu jawabannya, yaitu si kuasa kegelapan, si iblis yang ingin menghancurkan anak-anak Tuhan. Karena itu, mari saudara yang dikasihi Tuhan, belajarlah untuk kita mengucap syukur dalam segala hal. Jika keadaanmu tidak sebanding dengan orang lain, tetaplah bersyukur kepada Tuhan, sebab kasih-Nya tidak pernah berkurang. Entah rumahmu masih kontrakan, kendaraanmu masih sederhana, atau keadaanmu jauh dari kata ideal, tetaplah bersyukur, sebab hati yang bersyukur adalah hati yang terlindungi dari racun iri hati. Dan di sanalah damai sejahtera Allah memelihara hidup kita setiap hari dengan setia. Hati yang demikian juga mampu melihat kebaikan Tuhan dalam hal-hal sederhana, serta tetap bersuka cita sekalipun keadaan tidak selalu sesuai dengan harapan. Biarlah melalui hidupmu dalam segala keadaan, nama Yesus dimuliakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini lewat renungan ini, mari kita merenungkan dua hal.
Yang pertama, apakah kita pernah merasa terganggu saat melihat orang lain lebih berhasil dari hidup kita? Mari kita renungkan hal ini. Yang kedua, bisikan perbandingan apa yang sering muncul dalam pikiran kita? Sekali lagi, bisikan perbandingan apa yang sering muncul dalam pikiran kita? Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita mulai mengukur hidup dari apa yang dimiliki orang lain, kita sedang membuka pintu bagi kehancuran di dalam diri kita sendiri. Rasa syukur menutup celah bagi iri hati. Tanpa syukur, hati kita menjadi ladang yang subur bagi bisikan iblis. Sehingga senjata pamungkas iblis, yaitu virus iri hati, virus dengki, virus kecemburuan, masuk dan merusak kehidupan rohani kita. Oleh karena itu, biarlah pagi hari ini kita sama-sama mau bersyukur di hadapan Tuhan dengan keadaan kondisi kita. Apapun yang kita alami, musim apapun saat ini yang sedang kita jalani, tetaplah mengucap syukur. Karena kita tahu di dalam Tuhan selalu banyak rencana-rencana yang tidak pernah gagal. Itu rancangan damai sejahtera, hidup yang penuh dengan berkelimpahan di dalam Yesus Kristus Allah kita yang begitu mengasihi saudara dan saya. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, ampuni kami Tuhan. Jikalau Tuhan, seringkali yang muncul dalam pikiran kami ada perasaan-perasaan keraguan. Seringkali kami iri hati melihat orang lain. Terkadang kami melihat rumput di tetangga seolah-olah lebih hijau daripada di rumah kami Tuhan. Seringkali kita melihat Tuhan dan saya merasakan bahwa orang lain jauh lebih baik nasibnya ketimbang dengan kita. Tuhan, kecemburuan, iri hati seringkali muncul dalam hidup kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biar pagi hari ini kami mengerti, kami mengetahui Tuhan satu hal, kami dimerdekakan oleh karena firman-Mu untuk kami menghancurkan rasa iri hati, karena itu bukan datang dari Engkau. Sebab kami percaya bahwa itu adalah senjata iblis yang mampu menghancurkan rohani kami. Oleh karena itu Tuhan, dengan kuasa firman-Mu kami mau hancurkan segala perasaan-perasaan iri hati, perasaan-perasaan cemburu, perasaan-perasaan yang tidak mengucap syukur Tuhan. Dan biarlah hari ini kami mau terus mengucap syukur dengan semua keadaan, dengan semua yang kami sudah miliki hari ini. Seberapapun, setinggi apapun, sebesar apapun, sekecil apapun Tuhan, kami percaya kasih karunia-Mu sudah cukup untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi saya ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.